Lalu sementara itu Xin pun dipindahkan lagi halaman belakang istana kerajaan Tianmu. Seseorang berkata, "Tuan Liu, Anda di sini?" Ya, dia adalah si raja atau bapaknya si Mo Hongyi. "Ayolah sayang, lupakan saja, biarkan takdir mengambil jalannya. Tidak ada yang terjadi tanpa takdir." "Ngomong apa sih Anda, Bapak?" kata si Mo Hongyi dalam hatinya. "Oh ya Pak, apa bis itu diracuni oleh keluarga Lin?" "Entahlah, ya, ada 7 Kasim yang terlibat, tapi mereka bunuh diri setelah ketahuan. Aku tahu cara ini tidak akan berhasil dan musuh berada dalam kegelapan. Kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum mengetahui kebenarannya. Setelah itu kita mungkin bisa mendapatkan beberapa formasi yang salah jika terus melakukannya dengan memaksa. Kita perlu melakukannya persiapan. Jadi daripada menelusuri secara terbuka, kita bisa mengirim seseorang untuk menyelidikinya secara diam-diam." "Menyelidiki secara diam-diam," ucap Mo Hongyi. "Ya, memeriksa sumber racunnya. Racun itu bisa membuat Golden Tile sakit parah dan bahkan tidak bisa kita sadari. Seseorang pasti sangat ahli dalam hal racun. Hanya aula racun yang dapat menyediakan racun semacam itu. Keluarga Lin kebetulan memiliki hubungan dengan kota Red Lotus dan bahkan Raja Herbal paling kuat telah tiba di sana kerajaan hari ini. Apa kita harus memanggilnya? Oleh karena itu aku mengirim seseorang di sana untuk menyelidiki segera," ucap si raja. "Mengetahui keluarga Lin mungkin berada di balik semua ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?" ucap Mo Hongyi. "Meskipun Golden Tide Lion telah mencapai alam supreme, keluarga Lin memiliki kerajaan Sun Xuan sebagai pendukung dan tidak ada yang berani menyinggungnya," ucap si raja. "Bapak benar, sepertinya keluargaku atau Q tidak punya pilihan saat itu. Meskipun keluarga Q tidak terkenal, mereka juga hebat dan menjalankan bisnis besar," ucap si raja. "Seluruh keluarga yang berjumlah 130 dimusnahkan saja begitu dalam semalam. Aku tidak akan pernah melupakannya," ucap si raja. Lalu Mo Hongyi yang kaget itu. Sebenarnya semua itu bukan salah ayah. Mereka mengambil tanda kerajaan Xiangxuan. Katanya perintah putra mahkota kita hanyalah kerajaan tingkat 1, jadi kita tidak bisa menolaknya, ucap Mo Hongyi. "Ayah tahu, dalam situasi ini tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, aku ingin kau membawa Tuan Liu atau Tuan Zhang ke pihak kita selama salah satu dari 2 orang itu jenius membantuku. Mereka tidak akan berani." Lalu tiba-tiba saja, "Yang mulia, ada kabar buruk," seseorang berkata seperti itu. "Kabar buruk? Ada kabar apa?" "Yang mulia, tetua ketiga dari keluarga Lin membawa banyak orang ke sini meminta penjelasan kita." "Ngapain mereka datang ke sini meminta penjelasan kita? Emangnya kita melakukan sesuatu? Apa maksudmu?" "Aku tidak tahu, mereka tepat di luar istana. Mereka akan segera masuk, Yang Mulia." "Lalu Yang Mulia menyarankan Anda untuk segera menyerahkannya. Maka kita tidak akan bertengkar secara terbuka. Jika tidak, aku khawatir hari ini tidak akan berakhir dengan baik," ucap seseorang di sana. Rupanya orang-orang sedang berkumpul. "Serahkan dia. Ngomong apa sih kalian ini?" kata si raja. "Jangan berpura-pura, kau raja mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Lin dan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidakkah Anda akan mengakuinya?" ucap seseorang di sana. "Hah? Membunuh Tuan Lin? Apakah ada kesalahpahaman?" "Yang Mulia, menurut kabar Tuan Lin memang ingin dibunuh oleh seseorang," ucap seseorang di sana. Rupanya itu adalah bayangan si Yang Mulia atau assassin si Yang Mulia. "Bagaimana dengan si pembunuh?" kata si raja. "Sepertinya dia lari ke istana. Cari dia, keluarga kerajaan tidak bisa terlibat dalam hal semacam ini." "Baik Yang Mulia," kata si assassin atau si bayangan. "Penatua Lin, aku dapat memberitahu dengan jelas bahwa cedera Tuan Lin bukan disebabkan oleh keluarga kerajaan kita dan bukan salahku juga. Namun di sana orang itu tidak mau kalah. Jika tidak, harap minta penjaga tersebut untuk menyingkir dan biarkan kami melakukan penggeledahan di sini. Selama kita menangkap pelakunya, kita akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi dalang." "Anda bilang bahwa pelakunya telah melarikan diri ke istana. Apa kau punya bukti?" ucap Mo Hongyi. "Tentu saja, Yang Mulia. Tahukah kau bis macam apa ini?" Terlihat dia membawa semacam tikus tanah mungkin, atau tikus pelacak. Bis istimewa dengan indera penciuman yang sangat baik. Di sana si raja hanya bisa kesal. Bis ini bahkan lebih langka dibandingkan batu spiritual, bahkan jarang ada di kerajaan Xiangxuan. Aku menyangka keluarga Lin tidak akan memilikinya dan membawanya ke sini. Yang Mulia, Anda harus tahu tentang bis ini. Jejak si pembunuh ditemukan di sana. Ya, kau harus percaya dengan kemampuannya, ucap orang-orang di sana. "Kalau dilacak oleh tikus pelacak, maka aku tidak bisa bilang tidak. Yang Mulia, Anda baru saja mengatakan bahwa bukan urusan Anda, bukan mengirim pembunuh tersebut. Kami hanya ingin melihat dan menemukan pembunuh yang melukai Tuan Lin, dan kami tidak akan mencarinya di sembarang. Terus menghentikannya kita mungkin dianggap sebagai tanda rasa bersalah."
Jika Golden Tide Lion mati, kita tidak bisa mengambil kesempatan ini untuk memaksa raja turun tahta. Dalam hal ini kerajaan Tan Xuan akan menjalankan kerajaan Tianwu selama 1000 tahun dan menyingkir dari panggung sejarah. Namun bis ini tidak mati sialan, tapi malah membuat terobosan menjadi supreme, bencana yang tidak dapat berjalan sekarang. Rupanya orang ini adalah orang yang meracuni Thailand Beast ya, atau si singa yang dulu disembuhkan oleh Zhang Xuan dengan cara dipukuli. Lebih baik tidak saling menggigit sebelum persiapan penuh, ucap orang tersebut. Jika tidak, bahkan keluarga kita tidak dapat diatasi karena memiliki formasi level 3. Mereka akan bertarung melawan Beast Supreme. Ya, kami jelas tidak akan mengirim siapapun untuk menyakiti Tuan Lin selama tikus pelacak menemukan pelakunya. Kebenaran akan terjadi dan terungkap sendirinya, bukan, ucap raja. Jangan khawatir, karena Yang Mulia setuju, kami akan melakukan penggeledahan, mulai mencari. Dan kita terlihat si Lucong atau si orang misterius. Apakah ini perpustakaan? Dia masuk ke perpustakaan, tidak ada formasi di sini. Cepat, seharusnya dia ada di sana. Orang-orang sampai mencarinya ke perpustakaan. Jangan biarkan dia lari. Lalu si Lucong atau si orang misterius masuk ke dalamnya. Dia membuka pintu dan menutup pintu. Dia kaget dengan sesuatu. Ada seseorang di sana. Terlihat seseorang bergerak cepat. Wash, 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 wash. Bergerak cepat sampai tidak bisa diikuti oleh si Lucong. Keluar, jangan menyelinap, Samun. Lucong? Itu adalah Tuan Liu atau Zhang Xuan. Kenapa kau berdandar seperti itu, Lucong? Mungkin kamu semua adalah kerajaan Tianwu. Aku kelilingi berangkas dan buku itu pasti ada di sana. Orang itu pasti ada di sana. Dasar pembunuh. Lalu si Lucong yang panik. Sial, jika Tuan Liu terlibat, jika aku tertangkap di sini, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Tuan Liu. Namun si Lucong langsung tiba-tiba saja berlutut di hadapan si Tuan Liu. Tuan Liu, maafkan aku tidak bisa melayanimu lagi. Tuan Liu, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Hampura abi Tuan Liu, jika ada kehidupan setelah kematian, aku ingin menjadi muridmu lagi. Aku akan selalu bersamamu untuk melayanimu. Namun orang-orang di sana berteriak, keluar, kau telah dikepung bajingan. Si Lucong yang tidak mau kalah dan tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan membuatmu menderita sebelum aku mati. Setidaknya aku harus memberikan perlawanan. Dia mengeluarkan jurusnya. Hiya. Namun orang di sana, kau hanya cari mati. Tidak mungkin jurus seperti itu bisa membunuhku. Orang itu pun langsung melesat ke arah si Lucong. Kedua pukulan mereka pun langsung beradu. Tiada seni bela diri, hanya menggunakan kekuatan telapak tangan. Ini mudah sekali, ucap orang itu. Si Lucong pun dihentikan begitu saja oleh orang itu. Lucong yang kalah kekuatan langsung merasa kesakitan. Dasar brengsek, beraninya kau meremehkan keluarga Lin. Rasakan ini. Si Lucong terpental jauh ke belakang setelah dihajar begitu saja oleh orang itu. Namun orang itu menyadari sesuatu. Tangannya terlihat seperti terkena racun. Racun, bocah nakal ini. Apakah dia master racun? Dalam hal ini dia harus mati jika dia adalah seorang master racun. Rasakan ini, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ini sudah berakhir, ucap si Lucong yang sudah pasrah dengan kehidupannya. Aku ingin melangkah lebih jauh untuk menghindari keterlibatan Tuan Liu, tapi aku tidak menyangka tetua di sini begitu kuat. Aku tidak bisa melawannya sama sekali. Dan tetua di sana atau orang itu yang menyerang si Lucong hanya kaget karena dia hanya menyerang aura kosong saja atau batu kosong. Dia berkata, siapa di sana beraninya menghentikan keluarga Lin? Siapa kau? Apa kau juga ingin mati? Rupanya itu adalah Tuan Liu. Tuan Liu, jangan impulsif, ini salah paham. Penatua Tuan Liu ini adalah Tuan Liu Cheng, baru-baru saja dari Persatuan Tabib. Tuan Liu ini adalah Tuan Lin Hui, ketua dari 3 keluarga Lin. Lu Cheng, apakah ketua baru ini Serikat Tabib memecahkan 19 penyakit yang sulit disembuhkan? Kau bilang orang ini adalah dia? Ya, kata si raja. Aku menghargaimu, kau tidak bisa pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Namun, sekarang kau bisa pergi. Apa maksudmu bisa pergi? Bagaimana jika aku bilang tidak, aku tidak mau pergi? Namun di sana si raja berkata, Tuan Lin mau dibunuh sekarang. Tetua sedang mengajar pembunuh. Anak laki-laki yang kau selamatkan adalah pembunuh. Sebaiknya kau tidak terlibat, Tuan Liu, ucap raja di sana. Namun di sana si Lucong berkata, terima kasih atas bantuanmu temanku. Aku tidak akan memikul tanggung jawabku. Aku berhasil memikul Ling Lang dan aku akan pergi bersama mereka. Ini tidak ada kaitannya dengan Anda, ucap si Lucong sambil berpura-pura menjadi orang asing bagi Tuan Liu. Dalam hatinya dia berkata, suatu kali aku mengakui sebuah hubungan Tuan Liu, dia pasti akan terlibat. Sekarang aku hanya bisa berpura-pura bahwa aku adalah orang asing, tidak bisa membiarkannya dalam masalah. Namun di sana dengan polosnya Zhang Xuan berteriak, diam,
tidak ada hubungannya denganku. Beraninya kau mengatakan itu, dasar murid tai, murid gak tahu diri, dasar gak tahu terima kasih, ucap Zhang Xuan. Maafkan aku, kebetulan aku kenal pembunuh yang kau bicarakan. Dia adalah muridku dan aku adalah gurunya. Di sana si Lucong yang merasa kagum dan sangat berterima kasih, thankful lah. Dia bergetar sambil ingin menangis. Kita baru saja mengenal satu sama lain kurang dari 6 hari. Aku tidak bisa melakukan apapun selain balas dendam. Tuan Liu, Anda. Terima kasih Tuan Liu. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Liu akan langsung mengakuinya. Melakukan hal itu berarti melawan keluarga Lin untukku. Terima kasih. Di sana si Musek atau si Mohongi berkata, aku tidak mengira dia akan menjadi muridmu, tapi bahkan dalam kasus ini kau hanya akan menerima dalam waktu yang belum lama ini. Kau telah menyinggung keluarga Lin karena pria ceroboh seperti itu. Apa kau benar-benar sepadan dengan hal itu, ucap si Mohongi. Muridmu, kata si ketua. Dia baru saja melewati tahap awal koneksi kita, tetapi siswa tersebut berada tahap dalam alam Grandmaster. Karena Anda mengakuinya, beritahu bagaimana Tuan Lin menyinggungmu. Kau bahkan mengirim muridmu untuk menyerangnya dari belakang. Apa itu? Menjadi gurunya bukan berarti Tuan Liu dapat mengetahui segalanya yang dilakukan oleh muridnya. Memangnya kau pikir dia ini dewa apa? Dia Moyu. Ini masalah antara keluarga Lin dan keluarga Liu. Ini bukan urusanmu. Bacot, dasar cewek sialan. Tuan Liu, bagaimana? Orang terkenal seperti Anda yang terhormat, kau ingin pergi bersamaku atau biarkan aku menangkap orang ini dan membawanya kembali? Namun di sana Zhang Xuan berkata, aku masih belum selesai membaca, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Membaca? Ngomong apa ini? Dari semua hal yang terjadi, kenapa dia malah membahas baca sekarang? Namun si ketua malah tersinggung. Jangan melangkah terlalu jauh Tuan Liu. Kau harus kembali bersamaku dan menerima hukuman. Apapun alasanmu, minimal basis kultivasimu akan dihapuskan. Dan yang terburuk adalah dibunuh di tempat. Rasakan ini. Jangan paksa aku untuk bersikap kasar. Meskipun Anda adalah ketua serikat tabib, Anda baru berada dalam tahap koneksi awal ki pembunuh. Adalah membunuhmu adalah semudah membunuh anak ayam. Di sana si Lucong berkata, Tuan Liu, apa ini tidak apa-apa? Namun di sana Mohongi berkata, Zhang Xuan, apa benar tidak apa-apa? Kau tidak lemah, tetapi kau baru saja dalam tahap alam Grandmaster. Kau baru membuat terobosan dalam penilaian guru terpelajar beberapa hari yang lalu. Kau tidak bisa menolaknya. Memaksamu bersikap kasar. Zhang Xuan tertawa. Lakukan saja sesukamu. Setelah mendengar kata itu, si guru langsung, kenapa kau cari mati? Jangan salahkan aku jika kau benar-benar mati. Rasakan ini. Dia mengeluarkan jurus telapak tangannya dan Tuan Liu menghindarlah. Namun di sana Zhang Xuan hanya seperti biasa, dia hanya acuh tak acuh. Terlihat Zhang Xuan melakukan cara kotor dengan menendang bijinya. Orang-orang di sana terkejut. Lihat, kau tidak perlu melawannya secara langsung kan? Ucap Zhang Xuan kepada si Lucong. Kau hanya perlu lebih pintar darinya, itulah caranya menjadi guru. Di sana orang-orang di sana hanya kaget, bahkan si raja. Lihat, seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa ditembus dan tidak ada ki yang bocor dari mana kecuali tempat ini. Setelah pertahanannya retak, kau bisa mengalahkannya dengan mudah. Jadi begitu ya, ucap si Lucong. Memangnya itu bisa diajarkan begitu saja? Apa kau mengerti, ucap si Tuan Liu. Sekarang kau cobalah. Cobalah, apa maksudmu? Keterampilan kultivasi dan bertarung memerlukan pelatihan terus-menerus. Bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat dari orang lain tanpa latihan? Sekarang kau cobalah. Lalu si Lucong pun membuli si ketua di sana dengan menghajar pantatnya. Dar. Kenapa kau menendangnya? Ucap si Tuan Liu. Bukankah kau menyuruhku untuk mencobanya? Bukan itu maksudku. Coba pada penjaga itu. Ngapain juga kau menghajar orang yang sudah dihajar? Dia sudah tidak berdaya. Cepat hajar orang sana. Baiklah, aku mengerti, ucap si Lucong. Di sana si raja hanya bisa kebingungan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku nggak tahu, Bapak. Aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kejadian itu pun berakhir begitu saja. Si Lucong atau si orang misterius, yang kita panggil saja si Lucong karena sudah bukan misterius lagi, langsung berlutut di hadapan si Tuan Liu. Terima kasih Tuan Liu. Namun si Tuan Liu tidak terlalu memikirkannya. Dia malah memikirkan sesuatu. Aku hanya menyelamatkan muridku, tapi aku tidak menyangka mendapat halaman emas lagi karena rasa terima kasih darinya. Bagus, halaman ini buku-buku yang kukumpulkan hari ini bisa menjadi pengetahuanku. Terima kasih Lucong karena terlibat. Terima kasih karena telah berterima kasih padaku.
Aku akan menyelesaikan membaca semua buku di brankas buku dulu. Bangunlah, kau adalah muridku. Selama kita masih menjalin hubungan ini, kita tidak akan duduk diam dan melihatmu dipermalukan, Lucong. Di sana Mahongi berkata dalam hatinya, tidak heran Zoya dan Nuseking bersedia berjuang untuknya. Jadi inilah arti menjadi seorang guru. Aku bertanya mengapa murid-muridnya berjuang, rasanya karena muridnya mengagumi betapa besarnya kata-kata dari Tuan Zhang. Pantas saja dia bisa diterima sepenuhnya oleh muridnya hanya dalam beberapa hari. Banyak guru terpelajar tidak bisa melakukan ini. Kalau ingin melakukan ini dengan lain, setidaknya kau harus ikhlas dengan kelakuannya. Namun tiba-tiba saja di sana saat Zhang Xuan dan si Lucong ngobrol, si raja memotong obrolan mereka. Punten Zhang Xuan, aku tidak bermaksud merusak suasana, tapi Tuan Liu, kau sangat ceroboh hari ini. Apa maksudmu? Bahkan jika aku tidak melakukan apapun hari ini, apakah menurutmu keluarga Lin akan melepaskanku? Jadi Tuan Liu tahu dan mengetahuinya. Ketika Tuan Liu menyembuhkan Golden Tired Lion, dia menunjukkan bahwa lion itu diracuni dan merusak keluarga Lin melawan keluarga kerajaan. Aku khawatir telah menjadi duri di pihak keluarga Lin. Tetapi, ucap Zhang Xuan, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton karena Lucong adalah muridku. Yang mulia, tolong bantu aku mengerjakan sisanya. Aku belum membaca, jadi aku perlu lanjut membaca. Baca lagi, ucap si raja. Lucong, tunggu di sini, jangan keluar sampai aku selesai membaca. Dia masih akan melanjutkan ini. Lalu orang-orang di sana hanya heran dengan kelakuan Zhang Xuan yang ingin membaca. Sementara itu di keluarga Lin atau di rumah keluarga Lin. Tuan Lin, apa yang terjadi? Tuan muda kami hanya pergi ke tempat pavilion Emerald. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Entahlah, jangan khawatir duta besaranmu ketua ketiga telah membawa seseorang untuk menangkap si pembunuh. Kita akan segera mendapatkan hasilnya. Tapi bagaimana dengan tuan muda? Bagaimana dengan lukanya? Si duta besaranmu. Si duta, kita sebut saja dia. Lukanya sangat serius dan sedikit aneh, tapi biasa mungkin tidak bisa menyembuhkannya. Aku telah mengundang Muhong dan serikat tabib untuk melawannya di dalam. Namun tiba-tiba saja si tabib Muhong keluar. Bagaimana kabarnya? Ya, si tabib hanya bisa terdiam. Bagaimana ya? Dia terluka parah. Cederanya juga sepertinya disebabkan oleh kekuatan luar. Tapi menurutku cedera Linglang tidak sesederhana itu. Aku khawatir dia diracuni juga. Diracuni? Apakah si pembunuh adalah master racun? Aku juga tidak tahu. Jika tidak ada racun biasa yang bisa berpengaruh pada seseorang yang berada di tahap Grandmaster, itu benar, racunnya sangat aneh. Aku tidak bisa mengetahuinya. Aku akan memeriksanya dengan mengalirkan ki kepadanya. Jadi aku juga keracunan dong, kata si tabib. Malah seperti itu. Jadi racunnya malah menyebar. Tuanmu, apa yang terjadi? Lihat ini, tanganku keracunan. Dan akhirnya si tabib itu pun tepar di sana karena terpapar racun dari si tuan muda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, Raja Herbal ada di kota Red Lotus dan ibu kota Lianshun. Pemimpin awal racun datang ke sini kemarin. Aku akan segera mengundang mereka kemari. Meskipun aku jarang berhubungan dengan orang-orang di aula racun, aku telah mendengar sesuatu tentang mereka karena profesi khusus dari ketenaran mereka. Aku tidak akan tahu nama pemimpin mereka, tapi aku tahu nama belakang darinya adalah bukan Liao. Bukan Liao. Aku tidak yakin apa yang terjadi. Aku akan mendengar mantan pemimpin meninggal, muridnya mengambil alih posisinya. Kali ini dia datang ke sini untuk mengantar seseorang dan berkuasa di sini lalu pergi begitu saja. Lagi pula kita tidak boleh memberitahu siapapun bahwa mereka ada di sini. Ini sangat rahasia. Cepat undang mereka, ucap si ketua Lin di sana. Duta besar, aku sarankan dan kukatakan pada keluarga kita tetap berhubungan baik selama beberapa generasi. Aku harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir Tuan Lin. Aku bukan orang yang banyak bicara. Aku akan merahasiakan ini, kata si duta besar. Namun sementara itu kita dipindahkan lagi ke seseorang di sana. Tuan Lin, kenapa kau begitu ingin bertemu denganku? Rupanya itu adalah si master racun ya, yang ditolong melewati lava dan menghadapi lava dulu saat Zhang Xuan berada di aula racun. Seseorang sedang keracunan, inilah masalahnya. Anakku tidak sengaja diracuni dan bahkan Muhong tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harap kau bisa menyelamatkan anakmu. Tapi kenapa aku harus menyelamatkannya? Ucap orang itu. Cih, Luson telah mencapai puncak tahap Grandmaster. Dia adalah pemimpin aula racun. Sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya. Jika dia marah, aku khawatir dia malah akan membuat anakku semakin diracuni.
Aku akan menangani aula racun setelah ini jika terjadi sesuatu.